Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Mane nobiscum Domine. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kisah tragis yang menimpa Yesus dari Nazaret baru saja berlalu. Banyak orang sudah kembali kepada kebiasaan hidup hariannya. Orang-orang yang searah dengan sabda dan ajaran Yesus tentu merasa sedih, kecewa, dan juga kehilangan. Tetapi bagi mereka yang sehaluan dengan para pemuka agama Yahudi, pasti merasa senang. Bagi mereka, Yesus memang harus mati demi keselamatan seluruh rakyat dan bangsa. Perasaan sedih dan kecewa tentu juga dialami oleh para murid, secara khusus 2 murid yang kembali ke Emmaus, seperti kita baca dan dengar dalam Injil hari ini. Dalam perjalanan pulang kampung itu, mereka berjumpa dan lalu berjalan bersama Yesus. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata dan hati mereka, sehingga mereka tidak mampu mengenali Yesus. Terjadilah dialog persaudaraan tentang situasi terakhir yang terjadi di Yerusalem. Yesus membuka pikiran mereka dengan menjelaskan apa kata kitab suci yang tertuang dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi tentang sesuatu yang akan menimpa Mesias. Hati mereka berkobar-kobar mendengarkan penjelasan Yesus, namun mata dan hati mereka pun belum terbuka juga. Karena hari menjelang malam, mereka mengajak Yesus untuk tinggal bersama mereka sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Mata mereka baru terbuka ketika mereka mengajak Yesus tinggal bersama mereka, khususnya saat Yesus memecahkan roti, mengucap berkat, dan membagikannya kepada mereka. Saat itulah mereka tahu dan kenal Tuhan. Namun Yesus lenyap dari hadapan mereka. Mane nobiscum Domine, tinggallah bersama kami ya Tuhan, adalah kata-kata yang dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya untuk tahun Ekaristi yang dicanangkan pada bulan Oktober 2004 hingga Oktober 2005 lalu. Peristiwa perjalanan ke Emmaus menggambarkan apa yang terjadi dalam Ekaristi. Bagi umat Katolik, peristiwa ini dihadirkan kembali setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi yang menjadi pusat kehidupan gereja perdana akan terus menjadi pusat kehidupan gereja Katolik sampai akhir zaman, sampai terjadinya perjamuan kawin anak domba. Iman akan Ekaristilah yang dapat memuat misteri sabda Allah dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 secara lebih mendalam. Karena itulah yang dialami para murid, itulah yang dilakukan oleh jemaat perdana, itulah yang dilakukan oleh gereja sepanjang sejarah gereja, dan itulah yang dilakukan oleh gereja Katolik saat ini sampai segala abad. Mane nobiscum Domine, tinggallah bersama kami ya Tuhan, adalah sebuah harapan dan kerinduan untuk ada bersama, berdiskusi, bercanda, bertawaria, sambil membangun tali kasih persaudaraan dan keakraban sejati. Mane nobiscum Domine, tinggallah bersama kami ya Tuhan, adalah ungkapan doa yang tak kunjung putus akan hadirnya Allah dan ada bersama Allah yang tetap. Mane nobiscum Domine, tinggallah bersama kami ya Tuhan, adalah suatu cita-cita untuk membangun kekuatan cinta supaya bisa diwartakan kepada setiap orang yang dijumpai. Saudara-saudari terkasih, Sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan terus-menerus menyertai, berjalan dan tinggal bersama kita. Ia berjalan sambil membimbing kita supaya mampu mengerti setiap peristiwa hidup yang terjadi, supaya mampu menghadapi segala situasi yang menimpa kita. Tidak hanya berjalan bersama Yesus, tetapi Ia mau tinggal bersama kita. Ia menjawab ajakan kita. Yesus tinggal dalam hati setiap kita, setiap keluarga, setiap KUB dan gereja kita. Dalam kebersamaan itu, kita diajak untuk terus berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus
agar kita mampu mengatasi setiap masalah yang menimpa kita. Yesus sudah pernah mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Saudara-saudari, sikap Yesus yang berjalan bersama kita, bahkan tinggal bersama kita, hendaknya mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang sama dengan yang dulu pernah dilakukannya. Dalam kebersamaan itu, kita berdoa, kita mendengarkan sabdanya sambil memecahkan roti Ekaristi. Ekaristi adalah pusat dari seluruh hidup kekristenan kita. Yesus hadir di sana. Dia sendiri berbicara melalui sabdanya, dan dia sendiri membagi-bagikan tubuhnya untuk disambut dan disantap oleh kita semua yang percaya kepadanya. Ekaristi yang dirayakan setiap hari oleh imam dan bersama umat setiap hari Minggu di gereja, hendaknya menjelma dalam Ekaristi kehidupan harian kita. Kita hendaknya memiliki semangat berbagi dengan setiap sesama kita yang miskin dan berkekurangan dari yang kita punyai, walaupun yang kita miliki cumalah sedikit atau sangat terbatas. Dalam Ekaristi kehidupan itulah kita akan mampu menjumpai lebih banyak lagi wajah Tuhan Yesus yang menyata dalam diri mereka yang miskin, lemah, sakit, dan berkekurangan. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.